Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan sekaligus juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan. Tuhan Yesus pada saat dia mengutus muridnya memang tidak membekali hal-hal materi kepada para murid. Bahkan para murid dibatasi untuk membawa hal-hal yang bersifat materi, bekal, roti, uang, atau 2 helai baju. Tetapi Tuhan Yesus membekali dengan tenaga dan kuasa dari dirinya yang diberikan kepada para murid, sehingga para murid dimampukan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengutusan, pendek kata, adalah melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dilayaninya. Jadi pengutusan bukan hanya sekedar menjadi batur atau menjadi babu atau menjadi pembantu saja, tetapi membawa kehadiran Tuhan kepada orang-orang yang dilayaninya. Ini adalah pelayanan itu. Jadi yang diwartakan adalah Tuhan yang mengutus, bukan dirinya sendiri. Jadi dalam mewartakan, dia tidak pernah mengunggulkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang diwartakan kepada orang. Ini adalah utusan Tuhan atau tugas perutusan Tuhan. Ya, kalau kita mencoba untuk bisa melihat, memang para murid itu dimampukan untuk bisa mengusir setan, dimampukan juga untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, karena Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dalam dirinya melalui tenaga dan kuasa itu. Nah, kalau kita melihat dari Padre Pio yang kita peringati hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari sana? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, Padre Pio seorang mistikus, dia seorang pendoa, dan dia sudah terbiasa untuk bermati raga. Suatu kali dia dicurigai oleh uskupnya bahwa dia hanya mencari perhatian. Dia hanya istilahnya itu seolah-olah menipu umat. Lalu akhirnya dia dilarang untuk misa. Dilarang untuk memberikan pengakuan dosa pula. Bukan hanya uskup, akhirnya paus pun itu juga menghentikan kegiatan istilahnya Padre Pio itu untuk tidak boleh misa dan juga tidak boleh memberikan pengakuan dosa, dan dia taat. Justru ini menjadi kesempatan bagi dia untuk bisa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Dia tidak melakukan misa di depan umat, dia hanya misa pribadi. Dan dia juga tidak melakukan pengakuan dosa kepada banyak orang, karena memang dilarang oleh paus pada waktu itu. Dan akhirnya dia diperbolehkan kembali dan dikembalikan ke martabat imamatnya oleh Paus Paulus ke-6. Dan akhirnya dia meninggal tahun 68. Hanya selisih sedikit karena pemerintahan dari Paus ke Paulus ke-6 itu hanya sebentar setelah Konsili Vatikan, pada saat Konsili Vatikan kedua itu. Nah, Ibu Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ketaatan dari Padre Pio ini sungguh luar biasa. Dia tetap bisa menangkap bahwa walaupun keputusan dari pemimpin itu keliru, dia tetap melaksanakannya.
Dia tetap setia dengan apa yang dia lakukan. Karena dia seorang biarawan, yaitu Kapusin. Dia kembali ke semacam biara atau selnya untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Dan dia sebagai seorang mistikus, dan seorang pendoa, dan seorang yang biasa bermati raga, tetap saja banyak umat yang datang kepadanya. Walaupun dia mengatakan, walaupun istilahnya komunitasnya itu membatasi ruang geraknya supaya tidak dicurigai oleh pemimpin gereja pada waktu itu. Tetap saja orang datang supaya minta didoakan. Dan ternyata memang dari data yang ada lebih dari 500.000 orang yang disembuhkan. Dan juga ada 500-an yang memang mempunyai dokumen tentang medis di sana. Nah, kita bisa melihat, ibu bapak saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, walaupun dilarang, dia tetap taat dan dia tetap bisa melaksanakan. Ini adalah tugas seorang utusan. Utusan artinya dia walaupun mempunyai keterbatasan yang dia miliki, dia tetap diutus untuk mewartakan Tuhan, bukan mewartakan dirinya. Dan akhirnya Padre Pio diberi karunia stigmata, luka-luka Tuhan. Dan dia mengalami sakit yang luar biasa pada saat dia mengalami stigmata yang misalnya yang ada di tangan misalnya dan di kaki. Setiap kali hari Jumat dia mengalami duka cita karena kesakitan yang luar biasa. Dan dokter tidak pernah bisa menyembuhkan stigmata itu. Dan selalu lukanya itu mengeluarkan darah setiap kali misa pada saat Jumat. Tuhan wafat. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kita bisa melihat orang yang diberi tugas mampu untuk mewartakan Tuhan, dan kita pun juga sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakannya. Kita seringkali akan bertanya, Tuhan memberikan kuasa apa? Tuhan memberikan kekuatan apa? Dengan kita dibaptis, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Berarti kita diberi kuasa untuk dekat dengannya. Kita diberi kuasa untuk bisa, kalau kita berdoa, bisa lebih akrab dengannya. Kalau kita mendoakan orang yang sakit dengan iman kita yang dalam, orang itu akan bisa merasakan dan mengalami kesembuhan pula dari Tuhan melalui diri kita. Maka kalau kita diutus, pertanyaannya, mampukah kita bisa menjadi saluran dari rahmat Tuhan kepada orang-orang yang kita layani? Dengan seperti itu, kalau kita mengatakan mampu dan sanggup, maka kita harus berani untuk dibentuk oleh Tuhan supaya kita mampu melayani dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan akan berkarya dan bekerja tidak hanya dalam pikiran kita, namun juga dalam hati kita, sehingga tutur kata dan tingkah laku memperlihatkan bahwa Tuhan ada. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah esensi dari seorang utusan. Kita tidak membawa harta benda, materi, karena esensi dari seorang utusan adalah membawa Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Barang dan hal-hal yang lain hanyalah alat, bukan tujuan. Maka marilah kita hening sejenak.